di tepi pantai, bukan mahram, berkholwat, tenggelam, itu su'ul khotimah. Tapi kalau dia di tepi pantai, dia sambil zikir, menikmati keindahan alam, lalu tenggelam, syahid. Jadi bukan soal tenggelamnya, tapi soal apa sikap kita saat kita tenggelam. Paham ya? Ustazah katanya kalau kapal itu jatuh, mati syahid. Tergantung. Kalau si kapal ini, kalau si orang ini di dalam kapal, dia zikir, baca Quran di dalam pesawat, terjadi apa-apa, blok, syahid. Tapi betul sekali Mbak Cika, apa yang kita kerjakan. Tapi kalau di dalam pesawat, maaf, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, pas jatuh, qaid, udah su'ul khatimah. Makanya aku sampaikan, kita pakai konsep peluang dalam ilmu matematika. Semakin banyak kita zikir, ibadah, semakin besar peluang mati dalam keadaan syahid, dalam keadaan baik. Tapi semakin kita banyak yang melakukan aktivitas ke dosa, semakin besar kita peluang untuk mati dalam keadaan dosa. Ya, oke, kita doakan ya Ibu Anis, semoga Ibu Anis Allah berikan kesembuhan ya. Syafakilah ya Ibu Anis yang kecelakaan ya teman-teman ya. Kita doakan Ibu Anis Allah mudahkan ya. Yang sabar ya Bu ya. Oke, siap Mbak Titi, Mbak Mai ya, Mbak Media. Temanya bebas ya. Jadi teman-teman paham ya. Orang yang sering keluar rumah, ketika dia keluar rumah terus, besar kemungkinan dia akan kecelakaan ketika dalam perjalanan. Tapi kalau di rumah terus dia, kecil kemungkinan dia meninggalnya saat kecelakaan. Nah itu konsep peluang. Makanya teman-teman kurangi yang mubah. Kerjanya jangan sikit-sikit ke mall, jalan-jalan, nongkrong-nongkrong, nanti matinya lagi nongkrong guys. Tapi kalau kerjaan teman-teman adalah majelis ilmu, dengarkan ilmu, ngafal ayat Quran, baca Quran, kemungkinan matinya dalam keadaan kondisi baik. Ini konsep peluang. Walaupun tidak sebuah kepastian, ya. Sama dengan orang yang melamar kerjaan. Orang yang mengantarkan lamaran kerjaan cuma 5 perusahaan dengan mengantarkan lamaran 50 perusahaan, maka lebih besar peluang orang yang mengantarkan lamaran di 50 perusahaan. Nah, itu konsep peluang. Maka ibadah kita ini perbanyak yang wajib, kemudian banyakkan yang sunnah, kurangi yang mubah, kurangi hal-hal yang nggak bermanfaat ya, seperti misalnya ngobrol, nelpon nggak jelas juntrungannya, nelpon itu makan waktu teman-teman ya, butuh waktu yang sangat panjang ya. Kalau nggak terlalu urgen, teman-teman jangan terlalu banyak mengerjakan hal-hal yang mubah ya. Oke, seorang ibu meninggal melahirkan apakah syahid? Syahid kalau dia melakukan kewajiban. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, mati syahid dalam keadaan meninggal. Tapi kalau dalam keadaan hamil. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan hamil, dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak menjalani kewajiban, tetap tidak syahid. Jadi syahid itu bersyarat bahwa, karena kan gini guys, mati dalam keadaan wudhu pun syahid guys. Kita jaga wudhu 24 jam, mati kita dalam keadaan berwudhu, maka itu juga mati syahid guys. Nah cuman gak bisa kan wudhu aja, terus matinya dalam keadaan berwudhu, tapi gak sholat subuh, kan gak bisa. Wudhu 24 jam, gak sholat zuhur, dia mati dalam keadaan wudhu, gak bisa. Jadi kalau ingin mendapatkan syahid, teman-teman jangan tinggalkan kewajiban. Kewajiban dalam Islam itu cuma sedikit. Palingan cuma sholat, puasa, zakat, udah. Haji kalau mampu aja. Iya kan? Nah itu ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah tinggalkan yang wajib, kemudian perbanyak melakukan yang sunnah ya. Kayak gitu konsepnya ya teman-teman ya. Oke. Apakah wudhu harus khusyuk? Tidak. Ya, tidak khusyuk nggak ada masalah. Ustazah mau tidur baca doa, kadang ngelindur, ya nggak apa-apa, udah ngantuk kalian, karena kan doa itu ketika mau tidur itu bukan rukun tidur, wajib doa, ya sunnah, ya. Tapi kalau bisa baca doa tidur saat teman-teman saat kita dalam kondisi sadar, ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Yang kena COVID syahid nggak? Tergantung tadi. Kalau dia kena COVID saat dia sedang berdua-duaan yang bukan mahram, mati dia. Nah itu adalah tidak syahid.
Tapi kalau dia lagi sakit COVID, dia banyak baca Quran, dia kemudian banyak zikir, dia kemudian saat sakit di ICU itu, dia dalam keadaan sadar, pas sadar dia kemudian baca Quran, mati dia syahid. Jadi bukan COVID-nya yang bikin yang syahid, bukan kapal terbang yang terbakarnya yang bikin syahid, bukan tenggelamnya yang bikin syahid, tapi sikap kita saat mati itu. Oke? Nah, sama dengan gini guys. Katakan saya ambil sebuah contoh. Katakan, halo Pak Herwan, jazakumullah. Katakan besok jam 1 siang jadwal kita mati. Kan kita nggak ada yang tahu jadwal mati kita kapan. Makanya ada dalil, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal, maka tidak akan ada dimundurkan walaupun cuma 1 detik. Besok na'udzubillah, contoh aja nih, katakan besok jam 1 siang adalah jadwal aku mati. Contoh aja nih. Nah, mati aku besok tuh jam 1 siang udah ditakdirkan oleh Allah. Cuman cara matinya aku yang pilih. Kalau jam 1 siang itu besok aku lagi baca Quran, ya, maka aku mati syahid. Tapi kalau jam 1 siang besok, na'udzubillah, aku lagi joget-joget, ya matinya su'ul khotimah. Aku lagi buka aurat, ya matinya su'ul khotimah. Tapi kalau jam 1 besok aku lagi zikir, lagi pengajian, lagi ceramah, matinya syahid. Jadi mati itu dari Allah. Tetapi apa sikap aku saat mati itu pilihan. Jadi mati itu Allah tentukan. Cara matinya kita yang usahakan. Makanya kan banyak-banyaklah melakukan kebaikan biar matinya itu dalam keadaan baik. Nah, kita boleh main, boleh nongkrong, boleh santai, boleh. Tapi jangan lama-lama, takut matinya di situ gitu loh. Paham ya konsep aku ya teman-teman ya? Paham ya? Kayak gitu dia konsepnya ya. Mau tanya saya pengen hijrah dari rumah tapi orang tua kayak nggak setuju. Nggak apa-apa. Kalau kita pengen hijrah, orang tua nggak setuju, wajar. Karena sekarang banyak Islam-Islam yang katanya fanatik dan seterusnya. Aku punya satu kunci buat teman-teman yang mau hijrah. Dan ini banyak sudah aku sampaikan ke orang-orang waktu aku jamaah ceramah offline ya. Kalau anak muda yang pengen hijrah dan masih tinggal sama orang tua, kita kan hijrah nih, kita nutup aurat. Akhlak kita ubah juga. Pagi-pagi kita udah muka aurat, udah tutup aurat keluar rumah, orang tua nggak setuju. Tapi akhlak kita sesuaikan. Assalamualaikum ma, pijit dia sedikit, yang nggak biasanya mengambilkan air minum, ambilkan air minum. Itu dia akan luluh. Bener juga ya. Anakku hijrah berubah pakai jilbab lebih oke, ya nggak pakai celana lagi, tapi akhlaknya juga berubah. Itu enak guys, iya kan? Nah yang repotnya itu adalah hijrah berkerudung tapi masih melawan. Nah nanti orang tuanya tuh nggak seneng. Yang biasanya kita melawan, coba akhlaknya diubah, kita nggak ngelawan lagi. Aku banyak sekali mengalami waktu aku dakwah dulu, waktu aku masih sekolah ya, waktu masih S2 gitu ya. Anak-anak kuliah, itu kan aku dakwahnya dulu dakwah offline. Memang membina orang untuk hijrah. Ya, betul-betul membina orang untuk hijrah. Itu banyak yang nggak pakai kerudung, harus aku minta pakai gamis atau pakai rok. Tapi orang tua aku protes, enggak, tenang aja. Pakai aja gamis ini. Dia protes sehari 2 hari, tapi tunjukkan akhlak yang bagus. Kata aku kepada binaan-binaan aku. Kami menyebutnya mad'u. Mad'u itu binaan. Orang yang kita bina untuk hijrah. Nah, jadi nanti dia dengan orang tuanya, Assalamualaikum ma, bangun lebih awal, bangun lebih subuh, yang nggak biasa nyapu ya nyapu, yang biasanya suka main handphone ya dikurangin, ya tanyakan kabar orang tuanya, kayak gitu. Ya nggak apa-apa Ibu Ani, syafakillah ya. Nah, yang nggak pernah bikinin teh, nampakkan akhlak yang bagus. Itu akan semakin mudah untuk orang tua menyetujui kita hijrah. Oke, gitu ya teman-teman ya, paham ya? Ustazah, saya baru mualaf 6 bulan, saat 3 hari sebelum ibuku berpulang. Gimana ajarkan supaya tidak tersinggung? Pelan-pelan aja. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ngajarkan orang biar nggak tersinggung itu pakai bahasa sehari-hari aja. Nggak usah langsung berdalil. Pak, Rasulullah pernah bersabda. Pening Bapak kita tuh nanti. Ya, pakai bahasa apa? Mau belajar sholat nggak Pak? Ayo Pak, aku ajarin pelan-pelan Pak. Kayak gitu ya. Atau apapun lah ya, pakai bahasa teman-teman dan teman-teman yang tahu karakternya. Ya, gitu ya. Nah, atau seorang istri soli iya hijrah ya. Siapa Ipung? Ustazah, bacaan sholat awabin yang dibaca waktu sholat 6 rakaat. Setiap rakaatnya Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falak 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Setiap rakaat. Ya, oke. Orang tua sakit suruh minum obat malah marah ya, tenang aja ya. Sekarang nggak mau coba lagi siang nggak mau coba lagi malam. Jangan kecil hati, jangan sempit ya. Jadi dia nggak mau ya udah cobalah ma minum. Terus dia marah-marah. Ya janganlah kayak gitu ma. Ini kan bagus juga buat mama. Nggak gol coba siang.
ya. Sama dengan orang tua kita merawat kita kecil tuh sampai kurang tidur, guys. Sampai kurang tidur dia, ya dia sabar aja, ya kan. Kita cuman suruh minum obat kok. Marah-marah ya udah tenang, nggak gol sekarang, coba siang nanti kan. Nggak gol siang, ya coba malam. Simpel itu, guys, ya. Siap Mbak Arifah, Mbak Nurlina gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, batas waktu sholat duha jam berapa ya? 1 jam lah, 1 jam lah menjelang adzan subuh ya. Oke, Ustazah, azan subuh, azan zuhur ya. Oke, boleh nggak kita baca Al-Muluk dalam keadaan tidur? Nggak ada masalah ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Ya, jadi boleh aja baca Al-Muluk saat kita saat kita baring. Mendoakan non muslim boleh, tapi doa yang boleh itu hanya doa agar dia mendapatkan hidayah ya. Mimpi ular besar tak tahu karena aku bukan penabir mimpi ya. Kalau mimpi ular besar masuk ke rumah, tahu usah kita maknai, tahu usah kita artikan, karena aku bukan tukang tabir mimpi. Ditabirkan pun gak ada gunanya, ditabirkan pun gak ada manfaatnya, diartikan pun belum tentu benar. Maka kalau teman-teman mimpi buruk, cukup ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, udah cukup lupakan ya. Lakukan aktivitas yang lain. Mimpinya jangan diingat-ingat lagi. Keep moving. Oke. Ustazah, tadi saya buru-buru sahur, tapi pas minum, pas pula azan, tidak sah, tidak bisa lagi puasa ya. Kalau udah azan, tidak bisa lagi puasa. Siapa Abah? Ya, jazakunallah. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Jadi jangan, jadi doa untuk menenangkan apa? Untuk menenangkan hati, Allahumma layyin li qalbi. Ya, ya Allah, lunakkan untukku hatiku, atau Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Ya, Ustazah live jam berapa? Aku live tanya jawabnya jam 8 pagi, jam 8 malam. Ya, itu tanya jawab. Tapi kalau untuk ceramah itu selalu ada tiap hari. Ya, biasanya di jam 10.30, jam 2.30 atau jam 4.30. Pokoknya ada sih rata-rata ya. Jarang yang tidak, karena aku nggak bisa live kalau ada anak kecil, suara hujan yang terlalu besar atau jemaahnya yang terlalu ribut, itu nggak bisa. Yang penting teman-teman aktifkan aja dulu notifikasinya ya. Klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan notifikasi live dan videonya. Ya Allah, saya cuma dapat puasa 2. Nggak apa-apa, puasa Yaumul Bid 2 nggak apa-apa. Telat sahur ya, nggak apa-apa. Jadi kalau tadi pas azan masih minum nggak? Kalau pas azan masih minum tak bisa puasa. Tapi kalau berhenti, wah itu bisa puasa. Siap ya. Ustazah, kalau mandi kemudian wudhu dalam keadaan tak pakai busana gimana? Nggak apa-apa sih, karena tidak ada syarat wudhu adalah pakai busana. Itu cuman adab, bukan syariat ya. Bukan syariat. Oke. Ustazah, kalau puasa Yaumul Bid bisa nggak esok harinya? Bisa sebenarnya, tapi kurang afdol aja sih. Ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Siap Mbak Aish. Oke, Mbak Dianika, jazakallah ya. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Ustazah, ada lendir warna hitam, boleh sholat nggak? Nggak boleh. Flag nggak boleh sholat. Nah, walaupun cuma sikit aja ya. Apa yang bagus dibaca waktu duha? Saya terlalu cepat, tidak kan? Halo Mbak Tini, ya Mbak Aini, Mbak Indah, Mbak Najwa, Mbak Nur Syifa, Mbak Waryem. Oke, Mbak Upi Mardiani, apakah aku terlalu cepat? Tidak ya? Oke, kita lanjut. Apa yang dibaca saat sholat duha? Sholat duha itu sangat dianjurkan siap Mbak Rifa, ya Mbak Narmia ya. Jadi sholat duha cepat siap Mbak Cici. Inilah PR aku dari dulu, nggak bisa ngomong lambat guys. Kalau ngomong lambat kalau di masjid ngomong lambat nggak selesai materinya. Waktu cuma 30 menit. Oke, bentar dulu ya. Apa tadi ya guys? Sholat duha ya. Nanti aku coba untuk lebih lambat. Dari kecil aku susah. Dulu pertama-tama kali aku ceramah di Pekanbaru, orang bingung. Bingung karena aku ngomong cepat. Ya, tapi lama-kelamaan jemaah Pekanbaru jadi terbiasa. Terbiasa untuk ngomong cepat. Terlalu cepat Bu? Enggak Ustazah, udah biasa. Oke. Jadi gini, sholat duha itu rakaat pertama dianjurkan adalah surat Asy-Syams. Ya, nah kemudian rakaat kedua adalah surat Ad-Duha.
tapi tidak harus ya. Ya, siap Mbak Novi, Mbak Mama. Ada Mama, guys. Nah, gitu ya, guys. Ada Mama. Bukan. Ya, jadi gitu ya, teman-teman ya. Sholat qobliyah zuhur, ya terlalu cepat, nggak tahu sayanya yang loading. Siap Mbak Tati. Nanti lama-lama terbiasa, insya Allah lebih gampang ya Mbak Tati ya. Oke, kalau sholat qobliyah zuhur 2 rakaat boleh, nggak ada masalah. Dia kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah Mbak. Jadi nggak apa-apa ya, 2 rakaat aja. Pokoknya guys, pengumuman coba nih ya, pengumuman bahwa ya ada cukup itu salah pula ya. Pengumuman seluruh sholat yang 2 rakaat caranya kayak sholat subuh titik. Sholat duha 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat, sholat awabin pengen 2 rakaat aja, atau sholat qobliyah fardu pengen 2 rakaat aja, atau sholat apalah semuanya lah, kalau 2 rakaat lah, pokoknya semuanya kayak sholat subuh, cuma niatnya aja yang beda, ya kan? Gitu ya. Bingkisan yang bagus dikasih untuk guru yang baru pulang dari umrah. Ya, tanya ke aku pula bingkisan. Nggak ahli pula aku soal bingkisan, guys. Mungkin bisa, ya kayak gitulah. Ustazah, saya minta tolong bikinin rumah ke tetangga, tapi biayanya saya cicil. Kalau tetangganya nggak ngasih bunga, ya nggak apa-apa. Itu utang piutang jatuhnya ya. Ciri-ciri orang cerdas bicara jawabnya cepat. Oke, siap Mbak. Terima kasih ya. Oke ya. Ya. Nah, jadi kalau aku ngomong cepat itu jemaahnya itu nggak ada yang ngobrol, guys. Dia fokus mendengarkan, guys. Nggak ada jeda dia untuk ngobrol. Karena kalau dia jeda ngobrol, dia ketinggalan ceramah aku. Itu yang aku rasakan. Ya, kan kalau lambat itu kan, guys, dia sambil santai, dia main HP, dia ngerti juga dia kan. Jadi kalau aku cepat, guys, matanya gini aja nih, guys. Karena kalau dia sebentar aja hilang banyak materi. Kayaknya kayak gitu sih. Makanya kalau aku ceramah jamaahnya gini semua. Kadang-kadang aku bingung nih, ngerasa ngomong sendiri ya. Kayak gitu sih. Yang aku pikir sih ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau orang dengerin ceramah aku, coba cerita aja dikit, ketinggalan udah bingung. Karena agak sulit ya teman-teman ya. Tapi aku tetap punya PR untuk lebih slow dikit lah, ya kan? Ya harus fokus. Kalau nggak fokus ya ketinggalan. Sama dengan teman-teman yang terlambat hadir ke live aku. Misalnya aku bahas talak, udah masuk di tengah, udah ngeblunder kan. Tapi itu biasa. Aku kan ada solusinya. Solusinya pergi ke channel aku ya, gitu ya. Ke channel aku, di situ ada ceramah panjangnya ya. Oke. Ustazah, rawatib semua berapa rakaat? Iya. Rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh. Aku pelan-pelan ya. 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Siap Mbak Ruli. Kemudian 2 atau 4 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum setelah maghrib, kemudian 2 rakaat sebelum setelah isya. Ya. Nah, khusus 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, khusus itu sunnah biasa ya, bukan sunnah muakkad ya. Nah, gitu ya. Oke. Ustazah, doanya buat putri aku biar ngikutin kayak Ustazah. Siap, kita doakan ya Mbak Fufut. Kalau teman-teman pengen anaknya jadi kayak seperti aku, lebih baik daripada aku lah, ya kan? Nanti anak teman-teman semua ke generasi-generasi ke depan 10 kali lebih mantep dibanding aku insya Allah ya. Jadi lebih baik lah dibanding aku ya kan guys? Oke. Kalau sholat kita baca ayat pendek sudah setengah, kita ganti ayat lain boleh? Qul huwallahu ahad. Apa ya? Ganti Qul a'udzu birabbil falaq. Ganti Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Pening nih. Langsung aja ruku. Allahu Akbar. Enggak apa-apa ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, zakat boleh diberikan ke orang tua istri, nggak bisa. Kalau bapak laki-laki, mertua itu tanggung jawab bapak, nggak bisa diberikan zakat. Ya, jadi nggak boleh zakat ke orang yang tanggung jawab kita, guys. Ya, kalau dia tanggung jawab kita nggak bisa zakat ke dia. Ya, siap Mbak Karlina ya. Jika suami sudah bilang rujuk, tapi dia masih berhubungan dengan wanita lain, hukumnya gimana? Selingkuh, ya, selingkuh, ya nggak boleh, ya.
Ustazah, sebelum maghrib ada qobliyah atau tidak? Yang saya tahu qobliyah maghrib tidak ada. Ada tapi tidak muakkad. Tidak muakkad, sunnah biasa. Kalau teman-teman pergi ke pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama, itu rata-rata ada qobliyah maghrib. Ya, tapi sunnahnya tidak sunnah muakkad. Ustazah, kalau istri nggak mau sholat walaupun sudah disuruh suami aman aja Pak, karena yang ngasih hidayah bukan kita. Yang penting kita udah nyuruh, perkara dia mau atau tidak urusan dia dengan Allah. Nah ya, yang penting kita udah nyuruh. Kalau kita nggak nyuruh, kita yang bertanggung jawab atas segala dosanya dia. Suami istri buka aurat, yang penting kita udah nyuruh tutup. Apakah dia mau atau tidak, itu adalah hidayah Allah lagi yang datang pada dia. Kapan Allah hidayah itu Allah datangkan, ya kan? Nah hanya saja kalau kita udah nyuruh, kita udah nggak kena dosa Pak, ya. Jadi Bapak santai aja sambil Bapak ingatkan terus ya, Ustazah, dan mengingatkan nggak boleh nyakitin ya, nggak boleh nyakitin. Ustazah, setelah adzan zuhur sebelum qomat, apakah sudah boleh sholat zuhur? Boleh, yang penting udah azan, ya. Sholat duha bagusnya jam berapa? Paling bagus jam 9 pagi. Kalau kita sholat taubat, tahajud, witir, baca doanya boleh di akhir nggak? Boleh. Taubat, tahajud, witir, ya. Kemudian baca doanya di akhir, nggak ada masalah ya, teman-teman ya. Oke, oke, gitu ya. Kalau berselisih sama orang tua tergantung, Mbak. Ya, dicari kebenarannya yang mana secara objektif. Tapi kalau berselisihnya, dia mengukahkan pendapatnya, tidak ngaruh ke kita, ikuti aja Mbak, selagi tidak melanggar syariat. Aku dengan orang tuaku, kalau orang tuaku lagi berdalih sesuatu, aku pikir, wah ini bertentangan nih pendapatnya dengan aku. Tapi kalau dijalanin pendapat dia, dijalanin pendapat beliau, nggak ngefek juga ke aku, nggak ngelanggar syariat juga, aku nurutin guys. Tapi kalau berselisih pendapatnya, kalau pendapat beliau dijalanin, efeknya nggak bagus, aku negosiasi. Tergantung efeknya. Karena kita bukan melihat orang tua atau siapanya, ya tapi apa efek samping dari perselisihan itu. Kalau dia berpendapat A, kita berpendapat B, nggak ngaruh juga sama kita, ikuti aja orang tua. Nggak ngelanggar syariat, ikuti aja. Iya kan? Nah, tapi kalau berpengaruh sama kita, masa depan kita, ya itu perlu dinegosiasi dengan kalimat-kalimat yang baik ya. Siap Mbak Ice. Kalau kita baca Quran, belum paham tajwidnya, belajar. Siap Mbak Cahaya, Mbak Mama, belajar. Karena belajar Quran sampai bisa, itu hukumnya wajib. Kan sekarang ada Quran tajwid, Quran Latin, belajar aja. Nggak usah lama-lama guys, 20 menit sehari, tapi tiap hari 20 menit, ya, 20 menit, 20 menit, 20 menit, tapi tiap hari, itu nggak ada masalah guys, ya, rasakan nanti ya, gimana efek sampingnya, ya. Orang tua non muslim bisa didoakan nggak? Hanya bisa mendoakan dia masuk Islam saja, tapi kalau dia udah meninggal, tak bisa lagi sama sekali, ya. Siap Mbak Kali, Ustazah kalau diputuskan oleh saudara sendiri hukumnya gimana? Dia memutuskan silaturahmi sama kita, kita yang nyambung. Dia nggak nelpon kita, kita yang nelpon. Ustazah kakak saya nggak pernah datang ke rumah, ya kita yang datang. Ustazah adik saya nggak pernah datang ke rumah, ya kita yang datang. Dia nggak pernah nelpon, kita yang nelpon. Ustazah kok kita terus sih? Ya karena kita yang belajar, iya kan? Nah ada juga tuh jemaah saya setiap curhat sama saya. Ustazah mertua saya nggak pernah nelpon saya, ibu yang nelpon. Besok curhat lagi, Ustazah kakak saya nggak pernah ke rumah, ibu yang ke rumah, diprotes. Loh, kenapa saya terus Ustazah? Lah karena ibu yang paham. Dia belum tentu pengajian, dia belum tentu dengar ceramah, dia belum tentu orang yang taat. Nah kalau ibu mau jadi bagian orang yang taat, ibu yang pergi. Udah sesimpel itu aja. Saya nggak mau lah, mau taat nggak? Mau berubah nggak? Mau jadi penyambung silaturahmi yang putus nggak? Nanti kalau saya datang dia cuek, lah ibu udah bikin dosa, ibu suuzon, belum tentu kan? Oh iya juga ya saja. Terus kalau nanti saya datang dia menolak saya, belum apa-apa, ibu udah pikirkan, Allah belum mengerjakan, ibu sudah menciptakan sendiri, tidak boleh. Datang aja dulu. Oh tapi nanti saja kalau dia buang muka, ibu kan belum datang. Nah itu kan. Nah ibu kan belum datang sama sekali. Dengan ibu menganggap orang itu akan buang muka, ya dengan ibu menganggap orang itu akan cuek, itu udah suuzon. Tidak boleh, present moment, iya kan? Nah jadi coba aja dulu. Nanti kalau dia buang muka, ya udah abaikan. Yang penting kita udah termasuk orang satu level di atas dia. Yang saat dia tidak menyapa, kita menyapa. Saat dia tidak chat, kita yang chat. Itu dahsyat, itu kondisi keimanan yang paling oke. Kan kita belajar, ya enggak bolehlah sama kan dengan orang-orang yang tak belajar ya. Kan itu guna kita belajar kan. Kenapa aku terus yang ngalah ya? Karena kamu yang ngerti.
Aku di rumah pula kayak gitu, ya teman-teman ya. Mau sama ponakan, mau sama kakak-kakak, ada perselisihan pendapat, aku kalau nggak ngefek, aku ikutin. Karena aku tahu ya udah kata mama aku, kamu yang ngerti, kamu yang belajar, ya udah kamu yang banyak ngalah. Oke, gitu, nggak ada masalah ya. Ustazah baca Al-Quran tanpa guru, saran saya belajar di rumah, nanti sekali-sekali suruh minta dengar, ya, dengar sama orang yang pinter, entah ustadz di masjid, ya, simak namanya, pastikan verifikasi bacaannya. Siap Mbak, dan atau kepada orang tua yang ngerti, ya kita boleh minta dengarkan bacaan kita betul tidak ya. Zah, sholat sunnah apa boleh nggak baca iftitah? Boleh, nggak apa-apa. Ya, siap Mbak Lutfia. Jadi iftitah itu sunnah saja, ya tidak wajib ya. Mbak Inaifa, ya, Mbak Siti, Mbak Miati, Mbak Efri, Ustazah, kalau mau sedekah mukena ke masjid boleh nggak langsung ditaruh aja? Boleh, taruh aja langsung nggak apa-apa. Nanti jangan lupa spill jamnya, ya jam 9 ya. Oke. Ustazah mau tanya Ustazah, kalau kita sudah sholat, ya kan, sudah sholat syuruk, boleh nggak kita sholat duha? Boleh, itu dua sholat yang berbeda. Syuruk itu matahari muncul belum panas, duha itu matahari muncul udah panas. Oke. Ustazah gimana ngadapin suami yang temperamen? Wah, aku ada R ini susah nih guys. Bagaimana menghadapi suami yang temperamen kayak gitu ya guys. Kalau suaminya teman-teman temperamen, itu baca doa ya. Siap Mbak Ica ya, semoga ya. Apa tadi temperamen, doanya. Nah, coba teman-teman bantu catat. Siap Mbak Wisnu, Mbak NM, Mbak Rifa, Mbak Mawar Hitam, Mawar Biru, Mawar Langit, Mbak Cici Condet. Ngetawain aku pula orang-orang ini. Oke, gitu ya. Jadi temperamen tadi, Allahumma layyin li qalbahum. Itu ya doanya ya. Aku R susah. R awalnya aja bisa guys, ujungnya nggak ada guys. R kayak masa depan tak berujung kurasa. Nah ini ya guys, nah ini dia Allahumma layyin li qalbahum. Nah, ini doanya ya. R nggak ada ujungnya kayak masa depan. R itulah. Oke ya, Allahumma layyin li qalbahum ya kan. Ya, ya Allah lunakkan untukku hatinya ya. Masya Allah ya. Itu ya caranya ya teman-teman ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke, Allahumma layyin li qalbahum ya. Oke, jadi kalau doa buat anak supaya rajin sholat, Rabbi habli minas salihin ya. Rabbi habli minas salihin ya. Oke, Rabbi habli minas salihin. Oke. Ustazah gimana kalau punya adik yang tidak mau silaturahmi ke kakak kayak gitu kan? Nggak apa-apa, kakaknya yang silaturahmi ke adiknya, segampang itu kan? Nah gitu ya. Nah ini doa meluluh lantak kan, meluluhkan hati suami, meluluhkan hati kawan, meluluhkan hati atasan, meluluhkan hati orang-orang yang ego. Baca ini guys, sembur, blep. Bukan ini Robbi, ini doa anak soleh nih guys. Ini doa anak soleh tuh, Rabbi habli minas solihin. Mana tadi doa meluluh lantakkan? Nah ya, ini yang tadi nanya anak soleh, screenshot ya guys. Nah ini dia doa meluluh lantakkan hati orang-orang yang keras. Meluluh lantakkan. Cemana laku nih guys? Pokoknya kayak gitu aja lah guys ya. Ustazah, iya, belanja depan rumah pakai hijab sering dikatain lebay. Masa aku mesti ceramahin Za? Belanja depan rumah pakai hijab sering dikatain lebay. Diam aja. Berarti masih banyak yang nggak berjilbab ya di sana ya. Orang berjilbab biasa aja sih sekarang ke kedai. Abaikan aja ya, abaikan aja ya. Teman-teman palingan cuma 2 minggu aja. Oke, Ustazah, apa namanya? Ustazah kayak mana mau ngajak orang tua untuk sholat ya kan? Soalnya orang tua mudah tersinggung. Ya nggak apa-apa. Tersinggung dia lebih baik daripada kita nggak ngomong sama sekali. Coba diganti bahasanya, mak sholat yuk mak, gitu kan. Tersinggung dia, ya sudah abaikan, ya. Ajak aja semampu kita, ya. Ajak aja semampu kita ya, teman-teman ya. Memang kayak gitulah dakwah guys. Dia mesti pakai bahasa yang tidak menyakiti, tidak menyinggung, hati-hati. Ya, beda kalau macam-macam ustadzah. Kalau dia menyampaikan sepahit apapun, kalau aku kan nyampaikannya itu memang tegas ya, ceramah ya, tapi nggak ada yang tersinggung, ada yang pusing, waduh pusingnya kayak gitu aja ya. Tapi
usahakan tidak menyakiti ya, tidak boleh marah-marah ya. Oke. Ustazah, bagaimana cara menyikapi adik yang akan menikah beda agama? Oh, ingatkan, jangan dukung. Kalau kita udah ingatkan tidak mendukung, suatu ketika nanti dia kemudian tetap menikah, kita nggak kena dosa lagi. Tapi kalau Mbak diamkan, Mbak juga kena dosa. Ya, jangan didukung. Ya, siap Mbak Leonita. Seorang ustazah suka ceramah tapi sehari-harinya nggak pakai hijab. Wow, luar biasa. Seorang ustazah nggak pakai jilbab aja di gini. Coba teman-teman pakai gini aja ya. Unsur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia bicarakan, jangan lihat orangnya. Kalau aku memilih kayak gitu sih, dibanding harus menggibahkannya ya. Jadi unsur maqala walan tanzur man qala ya. Lihat apa yang dia bicarakan, jangan lihat gimana orangnya. Itu adalah perintah ya. Banyak kita melihat seseorang ceramah atau mendapatkan kebaikan gitu ya, ada satu aja salahnya, entah dia salah ngomong ya atau dia salah apa, kita langsung nggak mau dengarkan ceramahnya dia. Itu kita sendiri yang rugi guys ya. Itu kita sendiri yang rugi ya. Banyak ustazah yang ilmunya udah banyak, satu aja dia salah ya, poligami misalnya dia, atau dia misalnya salah dalam berucap, atau dipotong orang videonya misalnya gitu ya. Nah jadi kita nggak mau lagi dengerin dia, itu nggak boleh. Mau sampai kapan kita harus mencari orang yang sempurna sebagai guru kita? Belajarlah dari Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu belajar dengan orang Yahudi, bayangkan. Ada orang Yahudi, dia belajar ya. Mau sampai kapan kita melihat orangnya? Nggak ada orang yang sempurna. So far ulama, ustadz saya so far tidak sempurna. Jadi undur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia bicarakan, bukan orangnya ya. Belajar dari anak kecil. Saya itu punya teman ya, dia orangnya nggak semangat guys. Jadi orangnya nggak semangat, juga pemalas juga gitu. Tapi setiap aku bilang, aduh aku kok lagi nggak ngebooster ya, nggak semangat ya, dia ngomong nih sama aku guys, udahlah Nel, kamu pasti bisa, tak usah malas, cobalah, lakukan lagi. Padahal dia juga nggak ngerjain apa-apa dalam hidupnya guys. Aku kan nggak bilang, ala lu aja nggak ngerjain apa-apa. Enggak, tetap aku dengar, oh iya juga ya, gimana dia urusan dia dengan Allah. Nah jadi itu namanya belajar ya. Kita tidak lihat siapa kawan itu, kita lihat apa yang dia katakan. Padahal dia juga lebih males banget ya kan gitu kan ibaratnya. Tapi karena itu masukan dari dia, aku kerjakan supaya aku dapat hikmah ya. Ustazah, bolehkah sholat sambil gendong anak? Boleh, kalau anaknya nangis nggak ada masalah ya. Cicilan rumah dia ambil sedikit, nggak bisa, sedikit pun itu riba kalau dia minta ya. Gimana cara doain orang yang hatinya keras? Ambil air, siram, dijemur. Enggak ya. Jadi kalau hatinya keras, yang tadi doanya. Ya, Allahumma layyin li qalbahum ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, dibaca aja 3 kali setiap habis sholat ya. Jangan dibaca pas dia marah-marah. Allahumma layyin li qalbahum. Tak jadi dia marah nanti apa kau cakap kata dia kan? Oh itu doa meluluhkan hati engkau bang. Makin marah dia. Oh tak luluh juga rupanya si kawan ini dengan doa ini. Jadi bacanya rutin aja. Setiap kali habis sholat 3 kali ya kan. Allahumma layyin li qalbahum ya. Ya Allah lunakkan untukku hatinya ya kan. Sama dengan doa meredam amarah. Ya kan, astagfirullahaladzim. Ada kan doa meredam amarah itu jangan dibaca pas saat marah aja. Pas saat marah bacalah doa dulu. Ujung-ujungnya lupa pula. Ya kan? Nah, jadi bacanya itu setiap habis sholat lah. Atau mau tidur. Supaya kita tidak suka marah-marah. Ya kan? Nah, yang masih marah-marah, sedikit marah, itu coba dibenerin ya. Semoga kita lebih baik ya. Sedikit marah itu akhlak tak bagus. Energi kita habis ya. Siap Mbak Cika, Ustazah, iya doa biar barang hilang kembali, hilang ketemu kembali. Ya, caranya adalah lakukan sholat hajat. Nah, jadi lakukan sholat hajat, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Doa jangan marah. Kayaknya belum ada yang hafal. Nanti aku buat VT-nya biar dihafal dulu sama teman-temannya ya. Ustazah, doa agar taubat diterima. Taubat itu proses, nggak bisa doa aja. Ya, menghindarkan yang tidak melakukan yang lalu, dosa di masa lalu ya, ganti doanya ganti kawannya dengan kawan yang mengantarkan kepada kebaikan ya. Nah, kemudian kita melakukan ganti ya subscriber online kita
Kemudian banyak-banyak melakukan kebaikan, ya. Taubat itu proses, nggak bisa doa saja, ya. Lakukan sholat taubat, istighfar, astagfirullahaladzim sering-sering. Kalau dikit-dikit bosan dalam hidup gimana dok? Saya rajin sholat tapi selalu diliputi perasaan bosan. Maybe isi hari-hari dengan hal yang bermakna. Coba survei, baca buku. Kalau di rumah aja memang jenuh. Itu bukan bosan dalam hidup, itu suntuk itu. Ya, tinggal diperbanyak aktivitas aja ya. Cari hal-hal yang membuat kita rileks, ya kan? Beli coklat, ya kan? Kalau aku lagi suntuk banget, aku minum makan es krim biar moodnya oke, ya. Baca Quran masih suntuk juga, ya lakukanlah yang kita suka. Ya itu bukan bosan dalam hidup sih, itu suntuk aja itu. Ya, sholat hajat, surat apapun ya. Nah jadi sholat hajat itu apapun ayatnya nggak masalah ya. Bolehkah makan coklat Mbak Indra? Oke, kali-kali healing nggak apa-apa, tapi betul-betul kali-kali ya, teman-teman ya, jangan sering-sering ya. Siapa Ipung? Ustazah, doa buka puasa sunnah sama dengan puasa wajib, gak ada masalah ya. Qalbahu, qalbaha mana perempuan? Qalbahu laki-laki, qalbaha perempuan ya. Oke, boleh kali kita lagi kajian di posting, nggak ada masalah ya. Maksudnya kita lagi kajian, kita yang memposting diri kita sendiri. Aku lagi kajian guys, nggak apa-apa asal niatnya memotivasi, ya. Kalau kalau apa? Kalau lihat ustazah nih hidupnya tenang gitu ya, bahagia terus ya Zah. Kalau saya banyak ujian. Oh, aku banyak juga ujian ya. Cuman mungkin ujian yang seperti teman-teman rasakan, aku lebih dulu rasakan di usia muda ya. Di usia muda ya, ujian teman-teman kan palingan hablum minan nas ya. Itu menurutku udah lewat ya. Teman-teman, ya Allah sengaja memberikan ujian lebih besar di waktu aku kecil supaya mungkin di usia sekarang aku bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Cuman aku lebih kepada orangnya tak banyak mikir ya. Jadi tak cepat tersinggung ya guys. Jadi kalau ada orang yang membuat aku marah itu susah. Ya, ada orang marah terus aku balik marah itu enggak, karena kemarahan orang itu tidak pernah aku masukkan dalam pikiranku. Tinggal aku analisa aja, dia marah nih memang aku salah nggak ya gitu. Kalau aku salah tinggal aku ubah, nggak aku pikirin. Kalau aku nggak salah ya udah aku maafin dia, kayak gitu ya, gitu ya. Nah terus juga kalau ada orang yang zoli tiap mau sholat taubat apakah harus mandi taubat? Tidak ya, mandi taubat itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib ya. Halo, sehat selalu. Iya, siap Mbak Umi Kembar. Selesai sholat, lanjut zikir, terus buang angin gimana? Gak apa-apa. Zikir dan doa, gak apa-apa buang angin. Halo Mbak Eli, Mbak Mama Tina ya. Kalau sering ninggalin kerjaan di kantor untuk hadir di kajian, gimana Ustazah? Terlalu sering nggak boleh, karena kantor itu juga kewajiban. Coba dicari pengajian-pengajian di luar jam kantor. Karena kantor itu amanah teman-teman ya, supaya uangnya clear, kita harus amanah ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Okta, Mbak Humaira. Oke, Zah menghilangkan rasa takut hantu, takut gimana? Takut apa dulu? Takut masa depan, takut dihianati, takut hantu, takut apa coba? Ya takut apa ya? Oke, Ustazah, Mbak Soleha, Mbak Daeng ya. Ustazah, kalau sholat duha jam 7, aku deket banget ya dari kamera ya. Ustazah, kalau sholat duha jam 7 sudah melakukan. Terus jam 9 mau sholat duha lagi. Nggak apa-apa ya, boleh aja ya. Oke, takut hantu? Aduh, takut hantu. Kan aku udah pernah bilang sama teman-teman semuanya. Udah berkali-kali aku bilang, nggak usah takut dengan hantu Indonesia. Iya kan? Hantu Indonesia itu nggak ada yang sempurna. Mereka semua disability, mereka semua tidak sempurna. Aku udah sampaikan kan, kalau nggak salah kan, pocong nggak bisa jalan, cuman bisa loncat, menyelamatkan dirinya aja dia nggak bisa, apalagi untuk ngejar teman-teman. Sundel bolong, bolong perutnya. Kayak mana pula mau menyerang kita? Ya kan, susah, ngengsot, cuman ngengsot aja jalannya, nggak bisa dia ngejar kita, ya kan? Repot ya, jadi nggak usah takut. Oke, hantu tuh nggak ada, yang ada tuh jin. Nah, supaya teman-teman terhindar dari jin, gimana? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Iya kan? Nah, genderuwo bentuknya ya nggak terurus, itu pula dia mau nyerang kita.
Ngengsot nggak bisa. Nah ini ya doa kalau teman-teman kalau takut jin, takut setan, takut dizolimin ya, kemudian takut di dengan binatang buas, kemudian santet, guna-guna, nah itu ya. Nah itu boleh baca ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Halo Mbak Ais ya. Ustazah, kalau coba bentar ya. Ada yang bilang kalau belajar dari buku itu gurunya setan, sedangkan saya banyak belajar dari buku. Kalau belajar dari buku boleh, tapi nggak usah yang berhubungan dengan hukum. Karena kadang-kadang dengan membaca buku kita nggak bisa menafsirkan. Misalnya kita baca buku hadis, langsung baca terjemahannya, itu nggak boleh. Memang harus ada gurunya. Baca hadis harus baca tafsir hadis, makna dari sebuah hadis. Harus ada gurunya. Tapi kalau sekadar baca buku motivasi, ya kemudian baca-baca buku apalah gitu, ya buku-buku yang tidak ada muatan hukum tuh nggak ada guru nggak apa-apa. Jadi jangan teman-teman nanti beli buku usul fik, artikan sendiri nggak bisa. Ya beli buku fikih belajar sendiri susah ya. Nanti takutnya malah nyasar penafsirannya gitu. Karena untuk mengetahui ilmu fikih, teman-teman baca ilmu fikih, teman-teman harus baca juga ilmu usul fik, teman-teman harus baca juga ilmu al-hadis, harus belajar juga ilmu tafsirul Quran, harus belajar juga misalnya ilmu ijtihadian, harus belajar juga ilmu namanya muqallid, mujtahid dan mutabi. Nah, jadi nggak bisa, agama itu memang agak sulit sih kalau nggak pakai guru ya, teman-teman ya. Oke, nah jadi kalau bisa benar, coba ya, kalau teman-teman baca sebuah hadis, gini kan, idza mata bunu Adam in qata'a amaluhu illa bisalasin. Ketika meninggal Bani Adam, terputus amal Bani Adam itu kecuali 3 hal. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Kalau teman-teman artikan itu aja, repot. Wah berarti nggak diterima nih amal orang meninggal. Yang nyampe cuman sedekah anak yang soleh, sedekah jariah, doa yang bermanfaat. Loh, ngapain kita doakan lagi, orang nggak nyampe kok. Ngapain lagi kita belajar? Ngapain lagi kita takziah? Nggak akan sampai kok. Yang sampai itu cuma 3 itu. Karena membaca hadis, muncul penafsiran yang kayak tadi. Nah, contoh. Ini aku cuekin sebentar. Ada hadis bunyinya begini. Alaikumus sauda wal baida inda sholah. Disunahkan kalian pakai baju hitam atau putih ketika sholat. Titik. Enggak ada guru. Udah repot. Semua orang yang pakai warna-warni, semua menjadi haram. Semua orang mukenanya pakai pink, haram. Mukenanya pakai hijau, haram. Kan kayak gitu jadinya. Karena belajar satu hadis. Nah, makanya ketika ilmu hadis, alaikumus sauda wal baida inda sholah. Ini sekedar ilmu ya. Agak sulit tapi enggak apa-apa lah. Sikit-sikit ya. Alaikumus sauda wal baida inda sholah. Disunahkan kalian pakai baju hitam putih ketika sholat. Ditengok apa sebab turun hadis ini. Masuk kepada ilmu asbabul wurud. Sebab turunnya hadis. Oh ternyata sebab turunnya hadis ini adalah saat situasi di Arab saat itu sulit membedakan mana Yahudi mana Islam. Jadi orang Yahudi suka pakai warna-warni, orang Islam disuruh pakai hitam putih. Biar kita tahu yang mana mu'allaf, yang mana yang masih di luar agama Islam. Yang mana udah masuk Islam, yang mana kafir. Oh gitu rupanya. Makanya Rasulullah nanti dia menyuruh orang-orang itu pakai baju hitam putih. Nah itu ilmu tafsir hadis. Kita kaitkan ada ilmu usul fiknya. Loh, terus sekarang gimana dong? Apakah harus pakai hitam putih? Apakah nggak boleh pakai warna-warni? Tarik ilmu usul fik. Dalam ilmu usul fik dikatakan taghairul ahkam bi taghair zaman wal makan. Ada kalanya kondisi atau hukum berubah kalau keadaan berubah. Oh dulu itu untuk membedakan diri dari orang Yahudi. Ada kalanya dia berubah. Kayak sekarang, kita nggak perlu lagi bedakan diri dari orang Yahudi. Maka kita boleh pakai mukena warna-warni. Jadi ujungnya itu coba, ada 3 ilmu, cuma 1 hadis untuk menjelaskan ujungnya. Itu sebabnya ilmu hukum, dia mesti ada gurunya. Karena kalau kita baca aja di situ, kalian pakai baju hitam putih ketika sholat, repot. Mukena nggak terjual nanti tukang pabriknya. Wah haram semua yang pakai warna-warni. Kan kayak gitu. Nah, ternyata ada asbabul wurud. Namanya al-mafhum al-mukhallafah. Ya, di mana hadis itu ada, apa sebab kondisi sosial historis hadis itu muncul, kondisi geografisnya, kondisi sosialnya kayak gimana. Itu dipelajari. Nah, ternyata dulu itu untuk membedakan dari orang Yahudi. Sekarang gimana dong? Ambil kaidah usul fik untuk menjawab kondisi yang sekarang. Nah, kayak gitu guys. Agak sulit ya, tapi itu sekedar ilmu sih. Ya, bahwa untuk menjawab pertanyaan teman-teman itu tak bisa cuma dari Al-Quran, hadis,
atau dari usul fik atau fikih saja, semuanya itu bergerak ya untuk menyampaikan sebuah hukum kepada teman-teman semua. Kayak gitulah ya, sekedar ilmu aja lah. Jadilah ya kan. Pusing nggak apa-apa ya guys, nggak pusing ya. Oke. Siap Mbak Indra gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, jadi paham ya. Jadi itu sebab kalau baca doang kita banyak salah karena kalau kita baca kita nggak ngerti tafsirnya, kita nggak ngerti ini hadis yang mutawabit atau hadis yang mutaghayyir. Jadi hadis itu ada yang permanen secara hukum, ya, ada yang bisa berubah. Contoh hadis yang permanen adalah tentang sholat. Itu permanen tuh guys, nggak bisa berubah. Sholat tuh permanen. Tapi ada hadis yang mutaghayyir, yang dia bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman. Contoh, hadis tentang zakat. Zakatlah kalian menggunakan bahan makanan pokok. Ya, zakatlah kalian menggunakan gandum dan kurma. Wah, repot ini kalau cuma baca hadis aja nih. Wah, zakatlah kalian kalau pakai gandum dan kurma. Mana mau dicari kurma, dicari gandum? Cemana ini? Hadis ini suruhnya gandum dengan kurma. Maka tak cukup, harus dipelajari apa sebab itu turunnya hadis dan kurma, di mana turunnya, dan kemudian ditarik. Terus kita sekarang gimana? Apakah harus pakai gandum dan kurma? Ternyata tidak, intinya makanan pokok. Gitulah teman-teman ya. Gitulah pokoknya ya. Oke, udah kayak kuliah gitu nih guys. Oke. Ya, Zah, gimana supaya anak angkat dapat harta? Anak angkat tuh cuma dapat asobah, sisa dari harta warisan. Ustazah, apakah laki-laki wajib sholat 5 waktu? Laki-laki itu sunnah muakkad, sholat 5 waktu ke masjid. Tidak fardu ain. Karena pada masa itu ya, aku terlalu cepat menjelaskan tak kan teman-teman ya. Sikit-sikit lah jadilah ya kan. Sikit-sikit paham jadilah ya kan. Karena tadi itu nggak terlalu penting sih guys. Yang tadi itu ingin menunjukkan aja bahwa betapa ilmu itu luas ya. Jadi dulu pada masa Rasulullah ya, masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu siap Mbak Tafisa ya. Rasulullah pernah berkata, laki-laki nggak ke masjid, fa'atbahtulak, saya akan bakar rumahnya. Wow. Terkejut para sahabat. Akhirnya Rasulullah tidak jadi bakar guys. Ya, jadi Rasulullah nggak jadi bakar. Karena halo Mbak Daeng, Mbak Mama, karena Rasulullah tidak jadi membakar rumah itu, rumah yang tidak ke masjid itu, maka status laki-laki ke masjid sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib. Andaikan tadi ya Rasulullah pada masa itu betul-betul membakar tuh rumah, maka status laki-laki ke masjid menjadi fardu ain. Dia menjadi fardu ain. Walaupun ada beberapa orang yang tetap menyatakan fardu ain, tapi kan tidak jadi Rasulullah bakar rumah mereka. Maka dia status hukumnya turun menjadi sunnah muakkad. Oke, kayak gitu ya. Sebaiknya diniatkan puasa Yaumul Bid atau Senin Kamis aja. Kalau lagi puasa Yaumul Bid, teman-teman Yaumul Bid. Ya, nah nanti kalau puasa Senin Kamis lanjut Senin Kamis. Jadi kalau Yaumul Bidnya bertepatan di Senin Kamis, ambil puasa yang paling limited, yaitu Yaumul Bid. Saya lagi hamil muda belum ganti puasa, bagaimana saya harus menggantinya? Coba kodo dulu, kalau nggak sanggup kodo, boleh bayar fidyah. Fidyah itu memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Ya, 1,4 kilogram beras per harinya. 1,4 kilo kali 30 hari berapa? Diuangkan 1,4 kilo berapa kali 30 hari berapa? Kasih ke fakir miskin. Pulang kerja lihat ustazah lelahnya hilang. Udah kayak alat pijit aku ya guys. Lelah hilang lihat muka aku ya. Oke, ya Mbak Yani, ya pakai daleman biar lambutnya nggak keluar ya. Siap Mbak Mister ya. Perempuan tidak berjemaah ke masjid nggak apa-apa. Perempuan itu tidak wajib ke masjid, tapi juga tidak dilarang ke masjid. Tidak wajib dan tidak dilarang. Karena ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Jika istri kalian meminta izin untuk ke masjid, izinkanlah dia. Ya, jadi tidak diperintahkan, tidak juga dilarang. Ya, kalau sudah bayar fidyah sudah. Ya, oke, siap Mbak Dika. Gimana hukumnya wanita pakai perhiasan? Gak apa-apa. Yang penting jangan nampak dan dipamerkan ke laki-laki lain. Seperti perempuan pakai gelang kaki. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan
wala tadkhulna bi arjulihinna wala yadribna bi arjulihinna. Jangan kalian hentakkan kaki kalian untuk mendampakkan gelang kaki kalian. Jadi perempuan pakai gelang kaki dilihat orang banyak haram. Tapi kalau gelang kaki dia pakai di rumah ditengok oleh suaminya aja, maka dia menjadi boleh. Pada dasarnya semua perhiasan wanita harusnya hanya dilihat oleh suaminya. Ialah semuanya terserondok, sembunyi. Gelang terserondok, anting terserondok, serondok tahu guys, sembunyi. Ya kalung sembunyi. Kalau diikat pinggang emas 20 kilo juga ikat pinggangnya sembunyi di dalam, ya kan? Terus juga gelang kakinya sembunyi. Sebenarnya tidak ada. Perhiasan wanita tuh sebenarnya cuma bisa dilihat oleh suaminya. Orang gimana ceritanya orang kita buka nutup aurat, iya kan? Nah, kan kayak gitu guys. Ya, oke, jadi perempuan tuh boleh aja pakai perhiasan, tapi di dalam kan ujungnya teman-teman mau pakai apa sih? Kan nggak mungkin pakai tindi emas di gigi 20 kilo, nggak mungkin kan? Kalau pakai tindi emas di gigi tambah ruj berlebih-lebihan, nggak boleh kan? Semua kan serondok, sembunyi semua. Ini sembunyi, iya kan? Ikat pinggang sembunyi, iya kan? Gelang kaki sembunyi, iya kan? Palingan yang paling nampak itu cincin. Cincin apalah, nggak mungkin 20 kilo emas nampakkan cincinnya kan? Palingan 5 emas aja udah repot. Wah, udah jadi kita kayak orang KB kan. Nah, ya, paling cincin, gelang, jam tangan, ya kan? Nah, itu nggak ada masalah ya. 20 kilo berat dong, kayaknya berat sih. Nanti aku coba ngangkat galonku 4 ya. Kayak mana 20 kilo. Oke. Ustazah, nutup aurat wanita, iya Mbak Wisnu. Jadi kalau dia gamisnya sampai ke tanah, nggak pakai jawrab kaos kaki nggak apa-apa. Tapi kalau dia cuma sampai mata kaki ya pakailah pakailah kaos kaki ya. Kayak toko emas jalan. Oke, iya. Ustazah kalau sholat rawatib nggak pas azan boleh nggak? Misalnya sholatnya jam 1. Boleh, boleh, boleh. Yang penting ada masa, masih ada waktu sholatnya. Ya. Nah ya, siap Mbak Mai. Jadi ketika kita misalnya mau sholat qobliyah zuhur atau qobliyah ba'diyah zuhur gitu ya, maka kita itu boleh melakukannya walaupun udah lewat azan. Yang penting masih ada waktu zuhurnya. Siap Mbak Iwish, Mbak Melisa, Mbak Umi ya, Mbak member ya. Ibu Anis, Zah menghadiri acara pernikahan tapi tidak siapkan tempat duduk makan berdiri, tidak boleh ya. Pergi duduk, buka sendal, duduk di lantai makan. Tanda kita orang ngerti ya. Tanda kita orang ngerti ya, tidak boleh, makruh ya teman-teman ya. Siap Mbak Nur. Ustazah, iya, Malaysia siap. Baju yang menyentuh tanah najis enggak? Tidak semestinya bernajis. Jadi kalau teman-teman tinggal di daerah-daerah di perkotaan, naik motor turun motor, naik mobil turun mobil, itu cuma kena tanah aja kan. Nah tanah itu kan tidak najis. Nah beberapa teman-teman kita yang ada di Mekah Madinah itu kan perempuan-perempuannya rata-rata bergamisnya itu di bawah, sejengkal di bawah tanah. Itu nggak ada masalah karena misalnya dia jalan kena najis, jalan lagi kena debu, debu itu mensucikan najis, jalan lagi kena najis lagi, jalan lagi kena debu lagi, debu itu mensucikan najis. Oke ya. Ustazah, bantuan dari kiai apa boleh kita terima? Bagaimana hukumnya? Apa syirik? Banyak bantuan dari kiai, terima aja lah, kan bantuan guys. Oke, gamisnya menyepul mengenakan debu. Gimana lah bahasanya guys? Pokoknya gitulah guys. Gamisnya pokoknya apalah bahasanya itu ya. Kena debu kayak gitulah ya. Oke, Ustazah, kalau lagi hujan gamisnya kotor nggak selamanya najis. Tanah itu kotor, tapi belum tentu najis. Gak usah mandi guys, teman-teman gak usah mandi guys. Gak usah mandi 3 bulan guys. Keringat gak najis guys. Oke, jadi silahkan gak mandi ya. Boleh sholat kok walaupun gak mandi ya teman-teman ya. Tapi kayaknya wajah-wajahnya, wajah-wajah udah mandi sih. Oke ya. Oke, Zah hukumnya kerja di bank hindari ya. Jangan ya teman-teman ya. Al-Quran yang sudah dirobek dibakar boleh teman-teman ya. Bau dong. Oh, jangan-jangan teman-teman sakti nggak mandi 3 bulan tetap wangi. Kita nggak tahu. Coba aja dulu. Kalau belum dibuktikan nggak bisa ya. Silahkan kalau mau dibuktikan belum tentu. Jangan suuzon. Jangan-jangan teman-teman kalau nggak mandi makin wangi.
Tapi kayaknya enggak sih, dari profil picture-nya enggak mandi, wangi enggak ada sih ya. Oke, Ustazah, kalau kucing mengganggu kita sholat ya. Nah, dia dalam kitab fikih itu kan dijelaskan. Kalau dia tegak di sejadah kita, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Iya kan? Jadi nggak usah diusir. Bahwa siap Mbak Milia. Jadi gini, ketika kita diganggu oleh binatang peliharaan, selagi dia tidak ada najis, ya selagi dia tidak ada pipis, tidak ada pipis, tidak ada pup gitu ya, maka itu nggak apa-apa ya. Kayak kucing itu nggak najis ya. Karena Rasulullah SAW itu pernah muza tidur di atas jubahnya dan dia lanjutkan ya, dan dia lanjutkan sholatnya. Bahkan Sayyidatina Aisyah ya, Sayyidatina Aisyah itu pernah berwudu dengan bejana bekas jilatan kucing. Ya asal cebok ya, Mbak Sundus bilang nggak mandi nggak apa-apa asal cebok. Repot nih, kok nggak mandi? Ustazah Nela bilang tak usah mandi, sholat sah kok. Repot sudah. Iya, kok nggak mandi? Mandi tak dapat pahala. Mandi itu mubah, tak sunnah, apalagi fardu ain. Tak usah mandi, tak apa-apa, tak berdosa. Oh repot kita kalau pintar kayak gitu kawan-kawan. Repot sudah ya. Kenapa nggak mandi? Kata suaminya, bang, hukum Islam itu ada 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Mandi, mubah. Tak mandi, tak dosa. Nah, tapi itu bukan rekomendasi ya guys. Ustazah, kalau mandi jam 3 lalu melaksanakan sholat asar, zuhurnya dikodok nggak? Enggak mbak. Ya. Oke, gitu ya. Binatangnya harus cebok. Dia cebok sendiri kah kalau kucing? Ya Mbak Hermin ya, tak mandi demam ya. Oke. Ustazah, kalau akikah anak laki-laki ekor 2 ya, ekor 2. Ustazah, kalau bayar fidyah, kalau udah fidyah, fidyah aja. Coba dengar apa itu definisi fidyah. Fidyah itu adalah memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Jadi kalau teman-teman udah bayar fidyah, maka puasanya udah terganti. Ya. Nah, cara menghindarkan rasa was-was, perbanyak baca surat Al-Quran. Ya, apa surat Al-Quran? Ya, surat Al-Qurannya adalah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas ya. Nah, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 2 ekor Zah, bukan ekor 2. Iya, sengaja aku balik-balikkan sedikit, iya kan? Oke, untuk melatih fokus teman-teman semua. Jadi akikah anak laki-laki bukan ekor 2 ya, tapi 2 ekor. Pandai aja dia ya, kalau aku salah ya kan. Ustazah, bagaimana berbakti kepada mertua? Seperti berbakti kepada orang tua ya. Jadi kalau kita was-was baca surat An-Nas ya. Iya ngetes pula dia. Kalau aku salah tuh semangat guys. Jemaah offline ku juga gitu. Kalau aku salah semangat dia kan. Oke, Ustazah, qobliyah subuh diganti qodho subuh ya, beda mbak. Qobliyah subuh adalah tetap qobliyah subuh ya. Siap Pak Ahmad Gaib, Mbak Nur ya. Ustazah, boleh nggak qobliyah subuh di rumah? Boleh, nggak ada masalah. Ustazah, boleh nggak tidur pakai baju seksi? Boleh, nggak usah bergamis saat tidur ya. Oke, baju-baju seksi boleh ya. Oke, Ustazah, apa benar zakat itu kotor? Zakat itu kan kantor kodu guruku nggak mau terima zakat kotor. Apa itu zakat kotor Mbak Syamim? Ustazah, iya jamaahnya konsen ya. Ustazah, kalau nggak mandi 2 bulan, aduh kebayang banget Pak Entis. Wah, membayangkan pula dia tak mandi. Oke, Ustazah, sholat taubat bisa di siang hari? Bisa, siang malam boleh ya. Mau sholat subuh dingin banget nggak mandi boleh nggak? Boleh selagi mbak nggak dalam keadaan junub ya nggak usah mandi. Ya nggak mandi nggak apa-apa. Tapi kalau mandi sebelum subuh keramas sunnah di hari Jumat. Jadi yang nggak mandi ya terserah lah teman-teman semua. Kayaknya banyak yang nggak mandi nih repot juga aku kan. Yang penting Jumat keramas. Karena di Jumat keramas itu sunnah. Sebelum subuh sholat Jumat itu keramas ya. Sekali seminggu pula keramasnya nanti repot juga. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, pokoknya sebelum sholat adzan subuh keramas itu sunnah ya. Oke. Ustazah, bila sholat awabin dilakukan di rumah boleh nggak? Boleh, nggak harus di masjid lah. Yang mesti di masjid itu cuman tahiyatul masjid aja guys. Oke. Ini orang lagi
tanya jawab, dia ngomong jangan ya dek ya. Cuman nah ini, jangan ya dek ya. Ah, lawak-lawak. Oh ya, Ustazah, mau Ustazah, iya, sholat fajar ya. Sholat fajar itu adalah setelah adzan subuh sebelum sholat subuh ya. Setelah adzan subuh sebelum sholat subuh ya Pak Erwin ya, biar nggak ngantuk Zah. Setelah adzan subuh sebelum sholat subuh ya. Oke, salahkah ya Mbak Yeye ya? Doa agar anak selalu bangun subuh. Ya harus ada usaha ya, harus ada usaha untuk membangunkannya. Tapi kalau doa pengen anak soleh, doanya adalah Rabbi habli minas solihin ya. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Ya Allah, beri